Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 2. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya hari ini. Semangat. Di puasa kali ini kita harus tetap semangat di puasa Ramadan yang ke-18 hari. Semangat, sebentar lagi kita akan menempuh kemenangan yaitu di hari raya Idul Fitri. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 8, subtema 2, yaitu di pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, jangan lupa sebelum kalian menyimak video dari Bunda, kalian buka buku petiknya dan buku catatannya. Sebelumnya kita belajar. Mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, jangan lupa ya, disimak baik-baik video dari Bunda. Nah, di pembelajaran 4 kita akan belajar kembali mengulas tentang pola lantai. Masih ingat ya? Kemarin kita sudah belajar meniru gerak keseharian kita sehari-hari. Nah, kemarin Bunda sudah menjelaskan pola lantai itu apa ya? Nah, pola lantai itu tujuannya agar tarian kita terlihat kompak, indah, dan menarik. Maka dari itu, penari harus menguasai pola lantai. Nah, pola lantai sendiri adalah letak atau posisi penari saat pertunjukan menari. Jadi, pola lantai kemarin ada macam-macam ya. Ada pola lantai lurus ke depan, pola lantai lurus ke samping, pola lantai bentuk huruf V, pola lantai bentuk lingkaran, pola lantai diagonal ke kiri atau serong ke kiri, pola lantai diagonal ke kanan atau serong ke kanan. Nah, ini yang pertama ada pola lantai lurus ke samping atau disebut dengan horizontal. Maaf ya Nana, kemarin Bunda salah menjelaskannya. Yang betul, pola lantai lurus ke samping itu sama dengan horizontal, disebut juga dengan pola lantai horizontal. Nah, di situ ada gambar titik-titik. Nah, titik-titik ada 5 titik, itu diibaratkan adalah seorang penari. Nah, penarinya tentunya berkelompok. Nah, apabila penari itu lurus ke samping berarti dia disebut dengan pola lantai horizontal. Nah, contohnya yaitu ada di sebelahnya. Tari Saman yang berasal dari Aceh itu menggunakan pola lantai horizontal. Yang kedua yaitu pola lantai lurus ke depan atau vertikal. Nah, di situ ada contohnya yaitu tari Yospan dari Papua atau tari Serimpi dari Jawa Tengah. Mereka menggunakan pola lantai vertikal. Yang ketiga yaitu pola lantai berbentuk huruf V. Nah, itu ada contohnya yaitu tari Sekapur Sirih dari Bengkulu. Dia menggunakan pola lantai berbentuk huruf V. Selanjutnya yaitu ada pola lantai berbentuk lingkaran. Nah, itu contohnya anak-anak, itu adalah para penari tersebut menggunakan pola lantai berbentuk lingkaran. Ada pola lantai serong ke kiri atau pola lantai diagonal ke kiri. Itu contohnya ya. Di buku petik itu disebut dengan diagonal, sama diagonal atau serong ke kiri. Selanjutnya ada pola lantai serong ke kanan atau pola lantai diagonal
ke kanan. Nah, itu ada contohnya. Jadi, banyak sekali pola lantai yang bisa kita tiru ya, dan bisa kita kuasai. Ada macam-macam. Nah, tujuannya tadi apa? Agar tarian terlihat kompak, indah, dan menarik. Makanya, penari harus menguasai pola lantai. Selanjutnya yaitu kita ulas kembali penggunaan tanda titik dalam kalimat. Nah, kemarin kalian sudah belajar di penggunaan tanda titik. Masih ingat kalian aturan penggunaan tanda titik itu seperti apa? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Jadi di setiap akhir kalimat ya, tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, misalkan di situ ada contoh. Ayah akan pergi ke Jakarta. Titik. Nah, tanda titik itu untuk mengakhiri suatu kalimat. Dan tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Kemarin Bunda sudah menjelaskan ya di subtema 1. Tanda titik selain untuk mengakhiri kalimat, ia juga berguna untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu, yaitu untuk memisahkan jam dan menit. Nah, di sini contoh ada Adi bangun pukul 07.00. Nah, kenapa diakhiri dengan tanda titik lagi? Karena itu adalah kalimat. Adi bangun pukul 07.00. Nah, itu adalah kalimat. Ingat, setiap akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, yang dimaksud pemisahnya mana? Nah, kalian perhatikan pada angka pukul 07.00. Nah, 07 titik itu sebelum titik, yaitu angka 07 itu menunjukkan jam, dan setelah titik angka 00 menunjukkan menit. Selanjutnya yaitu kita akan belajar menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Nah, ingat kemarin di pembelajaran 1, 2, dan 3 kita sudah belajar menentukan waktu selesainya kegiatan, menentukan lamanya kegiatan. Nah, sekarang kita menentukan kapan mulainya suatu kegiatan itu. Nah, di sini ada contoh. Ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10.00, pukul berapa ibu mulai memasak? Nah, anak-anak, untuk menjawabnya agar lebih mudah, kita hitung mundur 3 jam dari pukul 10.00. Nah, untuk memudahkan menghitung mundur, kita gunakan bantuan gambar jam di bawah ini ya. Jadi, di sini ada gambar jam yaitu pukul 10. Tadi ibu selesai memasak. Dan lama kegiatannya tadi berapa? Memasaknya selama 3 jam. Nah, 10 kita hitung mundur ke bawah. Ada 10 ke 9, 1, 9 ke 8, 2, 8 ke 7, 3. Nah, di situ ada anak panah yang berwarna hijau ke angka 7. Ya, kita hitung mundur. Tadi 3 jam dari pukul 10, yaitu 1, 2, dan 3, dan menunjukkan ke angka 7. Jadi, mulai memasaknya, karena lihat gambar sebelahnya, mulai memasaknya yaitu pukul 7. Jadi 3 jam sebelum pukul 10.00 adalah pukul 07.00. Jadi ibu mulai memasak pukul 7. Nah, seperti itu caranya. Jadi kalian hitung mundur dari selesainya suatu kegiatan. Nah, sekarang Bunda ingatkan kembali bagaimana menentukan
waktu selesainya suatu kegiatan. Di sini ada contoh. Benny mulai belajar pukul 07. Ia belajar selama 4 jam. Pukul berapakah ia selesai belajar? Nah, ada pada gambar mulai belajarnya pukul 7. Nah, berarti ditambah caranya. Selesai belajar ya, yang ditanyakan mulai belajar ditambah lama belajar. Jadi mulainya tadi pukul berapa? Pukul 7. Lalu ditambahkan dia belajarnya berapa jam? Ada 4 jam. Nah, berarti 7 ditambah 4 sama dengan 11. Maka Benny selesai belajar pukul 11.00. Tentunya kalian masih ingat dengan kalimat tanya. Masih ingat ya anak-anak? Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kalimat tanya itu berguna untuk menanyakan sesuatu. Dan jangan lupa, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan gambar di sebelah kiri kalian. Nomor 1, siapa yang membelikan kamu sepeda? Nah, kata tanyanya adalah siapa. Dan yang kedua, kapan kamu bisa bersepeda? Kata tanyanya yaitu kapan. Kapan menunjukkan kata waktu. Dan siapa menunjukkan kata tanya apa? Siapa itu adalah orang, menunjukkan orang. Masih ingat ya? Nah, kalimat tanya tadi digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, kalimat tanya itu juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Contohnya di sebelah kanan. Nomor 1, apakah kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? Nah, awal kata tanyanya yaitu apa? Masih ingat adik Simba ya? Ada apa, di mana, siapa, kapan, berapa, mengapa, bagaimana. Nah, apa itu diimbuhi dengan partikel kah. Jadi menjadi apakah kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? Nah, seperti itu. Lalu boleh tidak, kata di mana diimbuhi dengan partikel kah. Boleh. Di manakah, kapankah, siapakah, mengapakah, bagaimanakah. Nah, seperti itu. Jadi di atas ada yang kedua, contohnya tahu bagaimana caranya, Nak. Nah, kalimat tanya di atas itu menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Nah, anak-anak, selain kalimat tanya itu bisa digunakan sebagai percakapan. Nah, di sini ada percakapan antara Siti dan Udin. Siti berbicara kepada Udin. Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Lalu Udin menjawab, ayahku yang membelikannya. Aku baru pandai bersepeda. Nah, lalu Udin menjelaskan, kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik. Nah, gunanya yaitu untuk menjaga keselamatan diri kita dimanapun, di rumah, ketika bermain, dan ketika di lingkungan. Selain kita harus menjaga keselamatan di rumah, kita harus rukun dalam hal apapun, termasuk dalam kegiatan olahraga atau bermain. Nah, Udin dan teman-teman bermain sepeda. Nah,
ketika kita bermain sepeda harus berhati-hati. Jika terjatuh, badan bisa terluka. Maka dari itu, kita harus memperhatikan keselamatan diri kita. Nah, Udin dan teman-teman itu bermain sepeda dan mereka berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Nah, anak-anak, walaupun berbeda agama, berbeda daerah asal, mereka bermain sepeda dengan rukun. Nah, sikap mereka itu telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Nah, pernahkah kalian bermain menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Pasti pernah, Bunda yakin sekali. Nah, dalam bermain atau berolahraga ada jenis olahraga yang dilakukan berkelompok. Salah satunya yaitu permainan kasti. Nah, ayo siapa yang biasanya olahraga suka main kasti? Nah, bermain kasti itu adalah salah satu olahraga yang dilakukan berkelompok. Karena olahraga kasti itu mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Anggotanya pasti lebih dari 3. Nah, pastinya di situ ya banyak ada yang berbeda agama dan berbeda jenis kelamin. Nah, dalam olahraga kelompok itu kita akan bermain dengan banyak teman. Nah, mereka juga bisa saja berbeda agama, yang Bunda sebutkan tadi ada berbeda suku. Namun, kalian harus tetap menjaga kekompakan saat bermain. Dan tidak lupa, kita juga harus bersikap sportif terhadap lawan bermain. Nah, sikap sportif dalam bermain itu dapat menciptakan kerukunan. Nah, sedangkan kerukunan dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Lalu sportif itu apa? Sportif itu adalah jujur dalam bermain dan mentaati peraturan permainan. Jadi, ketika kita bermain kita harus jujur dalam bermain, tidak boleh curang ya. Dan kita harus mentaati peraturan yang ada pada permainan itu agar berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita juga belajar menggambar tanda waktu pada jam. Di sini kalian sudah belajar menentukan lamanya kegiatan, menentukan waktu mulai kegiatan, menentukan selesainya kegiatan pukul berapa. Nah, lama suatu kegiatan, lalu mulai waktunya kegiatan, lalu selesainya kegiatan itu dapat diukur dengan satuan jam. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan bantuan apa? Berupa gambar jam. Nah, di sini ada contoh. Siti mulai bermain boneka pada pukul 16.00. Hayo, 16.00 itu berarti menunjukkan pukul berapa? Kita sudah belajar tanda waktu 24 jam ya. Pukul 4 sore. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Nah, sama ketika kalian menentukan selesainya kapan suatu kegiatan itu berakhir, yaitu mulai bermain ditambah lamanya bermain. Mulai bermain tadi pukul 16 ditambah 1 jam, berarti 16 ditambah 1 sama dengan 17. Maka Siti selesai bermain boneka pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Nah, seperti itu. Agar kalian lebih mudah untuk menentukan waktu pada suatu jam, kalian membutuhkan bantuan gambar jam. Nah, setelah kalian menyimak materi penjelasan dari Bunda, jangan lupa tugas hari ini yaitu kerjakan buku petik 2H di halaman 8-9. Dan jangan lupa ya, dikirim foto ke Google Classroom Bunda Yuni. Bunda tunggu sampai jam 11 malam. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak video Bunda hari ini.
Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti daring bersama Bunda Yuni. Kurang lebihnya apabila Bunda ada kesalahan dalam menjelaskan, Bunda minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.